Saudara ibu jamaah masih sebagai besar yang Allah, mari kesehatan kerja ini pada kami persilakan ayat kepada Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyati an Allah yaqdi hajatina wa yakbalu da'watina wa yashrahu sudurana wa yassiru umurana fid din wad dunya wal akhirah wa ala niyatil futuh wal munuh wa rusukh wa salahil jasadi wa ruh taubatan nasuh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabi azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wal a'immatul mujtahidin wal ulama al amilin thumma ila khususan asy-syekh al-Imam Nawawi Ibn Umar al-Jawi al-Bandani wal Imam Jalaluddin bin Abi Bakar as-Suyuti annallaha ta'ala yaghfir lahum yarhamuhum li darajatihim bil jannah انفعونا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq an-nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Baitus Salam Bapak Haji Ayat Purwanto, sama-sama kita hormati Bapak Haji Syarif MC kita, lupa siapa namanya, Bapak Rudi, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, para tuan-tuan haji yang hadir pada kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan berkah kita kumpul di majelis ilmu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala jadikan kita, anak cucu keturunan kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang saleh salehah, menjadi anak yang manfaat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah berkah kita kumpul di subuh ini, kita semua mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi harinya. Alhamdulillah kita sholat subuh secara berjamaah. Ba'da sholat subuh kita duduk di majelis ilmu. Insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Baca sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah wa kunu a'unana fillah
عسى نحظى بفضل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سألناكم ولي الزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولنا شفيع الخلق عند الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, berdoalah kepadaku maka niscaya doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan siapa saja orang yang menyombongkan dirinya, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau berdoa meminta kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dalam kondisi yang hina dina. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah pada subuh ini saya akan membahas tentang hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang doa. Tadi saya sudah bacakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah taala telah menegaskan bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, insyaallah segala doa-doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa saat itu Pak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa Nabi Allah Musa ini diaminkan oleh Nabi Allah Harun. Nabi Allah Musa meminta kepada Allah agar Allah taala binasakan Raja Fir'aun. Dan doa yang dipanjatkan Nabi Allah Musa dan diaminkan Nabi Allah Harun nggak langsung dikabulin. Udah dikabulin sebetulnya, cuma menunggu waktu. Itu dari mulai doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Musa sampai Raja Fir'aun tenggelam binasa, itu 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya lama amat nih doa kita. Ya, nah kita di situ disuruh sabar.
atas doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya ketika kita berdoa kepada Allah, hari ini langsung dikabulin. Ada kalanya pula ketika kita berdoa, esok hari baru dikabulin. Seminggu kemudian baru dikabulin. Sebulan kemudian baru dikabulin. Bahkan setahun kemudian baru dikabulin. Bahkan sampai 10 tahun baru dikabulin. Tapi sesungguhnya doa kita itu sudah dikabulin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit cerita. Dulu saya lewat di jalan Sukmajaya sini. Pas tikungan ada masjid. Saat itu saya berdoa begini sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya pengen khotib di situ. Lagi ngomong sama Allah taala nih, doa, ya Allah, sambil jalan bawa motor saat itu, ya Allah, saya pengen khotib di situ. Ternyata baru dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 2026 ini nanti. Itu baca doanya 10 tahun yang lalu. Dan saya udah lupa sama doa saya. Saya baca doa lupa, suatu saat dapat jadwal di masjid tersebut. DKM minta, saat bulan Maret 2026 dijadwalin, bisa nggak? Nggak bisa. Udah penuh, saya bilang, paling bulan Juli itu ada kosongnya tuh situ. Tuh, baru dikabulin. Pas saya lagi pikirin, bisa masuk sini bagaimana ceritanya, kata saya. Oh ingat, 10 tahun yang lalu pernah baca doa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikabulin tuh. Dikabulinnya nanti di bulan Juli 2026. Itu juga belum tentu saya bisa khotib di situ kalau panjang umur, mudah-mudahan panjang umur. Itu lama 10 tahun yang lalu baru dikabulin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dimana doa kita kadang enggak nyampe 10 tahun. Suatu saat lagi cerita Pak, suatu saat lagi saya lewat di klaster Anggrek di Masjid Al-Falah. Kalau kata Pak Haji Aib, Masjid Al-Falah ini luar biasa. Apa namanya, tas masjidnya besar saldonya 100 juta tuh katanya. Saya nggak ngelihat saldonya saat itu, nggak tahu. Saya lagi lewat situ, kan bangunannya nggak ada kubahnya dia, kayak model gedung. Pas lagi lewat situ, kelihatan dari jauh, cakep banget nih masjidnya, nuansanya gold gitu, emas. Baca doa dah saat itu, ya Allah, Anda pengen khotib di situ. Itu nggak lama, sebulan kemudian dikabulin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada telepon masuk, saya dapat info suruh badalin guru saya. Insya Allah saya bisa. Jadwal yang lain saya kalahin dulu. Pengen di situ tuh. Minta sama Allah jadi khotib. MC-nya naik. Khutbah Jumat kali ini Ustadz Ali Mansur MPD, imamnya fulan. Kata saya, kok nggak sekalian imam? Ya nggak sekalian imam. Ternyata dulu baca doanya khotib doang. Ya nggak? Tuh kadang kita di dalam doa kepada Allah mesti spesifik, mesti dijelasin minta doanya itu dalam hal apa. Itu ada sedikit cerita bercanda Pak. Ada orang berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku pengen punya kerjaan di mana di pagi hari perempuan pada ngumpulin, pada ngerubungin aku, ya nggak? Pada ngerubungin aku. Ternyata dia jadi apa? Tukang sayur. Jadi tukang sayur pagi-pagi, Pak Haji, ya nggak? Dikerubungin sama perempuan, nenek-nenek, ya nggak? Ibu-ibu yang masih muda, ngumpul nggak? Ngumpul, mau ngapain? Beli sayur. Tuh, ada lagi orang berdoa, ya Allah, aku pengen punya kerjaan yang gampang, nggak pakai susah-susah. Nyuruh-nyuruh doang, orang pada nurut sama aku. Jadi kang parkir. Iya nggak? Nyuruh-nyuruh orang pada nurut. Mobilnya Mercy, BMW segala macam. Pak, kanan Pak, sebelah sini Pak parkirnya. Nurut nggak dia? Nurut. Kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita minta. Pokoknya kita minta dah yang baik-baik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad
di dalam sebuah kitabnya Nafaisul Uluyah fil Masail As-Sufiyah, beliau menjelaskan ada beberapa hal di dalam ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan doa-doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Ada beberapa hal yang menyebabkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah nggak dikabulin. Apa yang pertama di dalam kitab tersebut dijelaskan aklul haram wa lubsuhu, memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, dan juga menggunakan pakaian yang haram. Bisa karena haram zatnya ataupun di dalam proses mendapatkannya. Kalau di dalam proses zatnya udah jelas. Dia makan, misal maaf, dia makan daging anjing, daging babi, haram. Dia minum minuman yang memabukkan. Dia pakai baju, dia pakai jaket misal dari kulit babi. Nah, itu haram tuh. Itu menyebabkan doa yang dia panjatkan kepada Allah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia makannya halal, makan daging kambing, makan daging ayam, tapi ayamnya ini boleh nyolong, boleh mencuri, maka hal tersebut dapat menyebabkan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu ketika ada sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu meminta kepada Rasulullah agar dia punya doa selalu diijabah oleh Allah. Rasulullah ngasih tahu kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, perbaiki makananmu, maka niscaya doa-doamu akan mustajab, akan diijabah oleh Allah. Bahkan dulu saya pernah cerita di sini, ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham ini adalah seorang ulama yang doanya selalu diijabah oleh Allah, nggak pernah ditolak. Suatu hari dia beli apa? Beli korma. Kormanya itu Pak jatuh di luar timbangan, dimakan nih sama Syekh Ibrahim bin Adham. Ketika dia beribadah di Masjidil Aqsa saat itu dia mendengar percakapan malaikat. Malaikat ini mengatakan, tuh Ibrahim bin Adham dulu doanya selalu dijabah oleh Allah. Beberapa bulan ini doanya nggak dijabah oleh Allah. Kenapa? Karena dia makan yang bukan haknya. Karena pada suatu hari ketika dia di Mekah, dia beli korma, sebelum dia sampai ke Masjidil Aqsa, dia makan tuh korma yang jatuh di luar timbangan. Maka lantaran tersebut doanya tidak diijabah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu begitu, Syekh Ibrahim bin Adham balik lagi ke mana? Ke tempat yang itu, ke kota Mekah. Dan ketika dia balik lagi ke kota Mekah, pedagangnya udah nggak ada Pak. Yang dagang dulu bapak-bapak tua ini udah nggak ada. Pas ditanya, nih dagang anak muda kemana? Yang kemarin dagang begini-begini ciri fisiknya udah meninggal, udah pulang rahmatullah. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, kalau gitu saya minta ridhonya, minta izinnya. Suatu hari saya makan korma di luar timbangan, saya makan. Kata anak muda ini, nggak bisa begitu Pak. Saudara saya banyak. Ya saudara saya banyak. Jatuhnya jadi ahli waris nih ya. Maka didatengin semuanya tuh. Keluarganya diminta maaf, minta ridho. Atas apa? Atas dia ngambil korma, satu butir korma doang Pak. Doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita? Ya, iya. Di warteg, di rumah makan, ngambil bakwan 2, ngakunya 1. Allah. Ambil bakwan 2, ngakunya 1. Gedean korma, gedean bakwan. Gedean bakwan. Kadang kita di toko buah milih salak, milih jeruk, beli salak 15.000 2 kilo, yang dipetik anggur di tukang buah, main ngambil aja, makan, petik, makan. Wah enak nih mas, enak, anggurnya manis,
nggak izin dulu. Nah, itu menyebabkan doa kita bisa nggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana? Kita pengen nyobain, izin dulu. Pak, izin nih, angurnya saya cobain boleh nggak? Salaknya saya cobain boleh nggak? Itu di luar timbangan kan? Kalau dibilang, ya boleh Pak, silakan. Nah, walaupun nggak ditimbang, boleh. Nih Ibrahim bin Adham, lantaran apa? Lantaran cuma sebutir orma, doanya nggak dijabah oleh Allah. Kemudian dia balik lagi ke Masjidil Aqsa, ibadah di Masjidil Aqsa, dengar lagi percakapan malaikat. Kata malaikat, Ibrahim bin Adham, doanya sudah dikabulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu buat kita. Kadang ketika saya dapat cerita ini, kisah ini, saya ingat saya punya doa setahun belum diijabah oleh Allah. Ini doa hajat emang diarep-arepin. Dapat duit 150 juta nih ceritanya. Ya Allah, udah setahun belum dikabulin juga. Ingat cerita, apaan ya Allah yang membuat doa saya belum diijabah? Ingat, suatu hari di GDC saya beli saus, duitnya 50.000, beli saus 5.000, dikembaliin 75.000, dikembaliin 75.000. Untung nggak saya? Untung nggak? Untung. Duit 50.000 dikembaliin 75, dapat saus, dapat lebihnya. Ya nggak? Mestinya kan gimana? Biarin dah, ya nggak? Biarin dah. Salah dia. Ternyata itu nggak boleh, Pak. Itu bukan hak kita. Dia nggak tahu, salah ngitung mungkin segala macam. Mesti gimana? Kita balikin. Saya ingat tuh cerita Ibrahim bin Adham ini, karena lebih daripada di luar hak kita nih. Akhirnya saya cari tukang tersebut yang jagain bapak-bapak. Waktu itu belinya ibu-ibu. Wah, bukan ini. Mudah-mudahan masih panjang umur, kata saya. Udah lama, setahun. Balik lagi ke situ, anaknya yang jagain. Kemarin bapak-bapak, ini anaknya. Mudah-mudahan besok ibunya kali yang jagain, dia nggak sip-sipan kali kan. Pas balik lagi ke situ, ibunya. Alhamdulillah, ibu-ibu nih. Saya bilang, Bu, ini duit saya 100.000. Dulu udah lama saya beli saus, duitnya 50.000, ibu kembaliinnya 75. Kelebihan, Bu. Kapan, Pak? Saya lupa. Sama, saya juga lupa, udah lama. Intinya ini duit 100.000, balikin duit ibu yang dulu, ada lebihnya sedikit, maafin saya, ridoin saya ya Bu. Saya bilang begitu. Singkat cerita, 3 hari kemudian doa saya tuh, hajat saya yang lempengan saya pengen minta tuh sama Allah, dikabulin oleh Allah. 3 hari saya bilang, ya Allah, kayaknya udah saya penuhin tuh duit yang kemarin tuh ibu-ibu kelebihan, saya udah balikin. Maafin dosa-dosa saya Allah, dia juga udah ridoin saya, maka kabulkanlah doa saya ini Allah. 3 hari kemudian dikabulin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tuh, kadang sesuatu hal yang haram, sesuatu hal yang bukan hak kita, menyebabkan doa-doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apalagi dijelaskan yang menyebabkan doa-doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal israri ala zulmil ibadi, yakni kita kadang berbuat zalim kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, da'watul mazlum mustajabatun, doanya orang yang terzalimi mustajab. Di hati kita menganiaya orang, zalimin orang, ketika dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah, itu doanya mustajab. Wa in kana fajiran, walaupun kata Rasulullah, walaupun orang tersebut yang kita zalimi itu orang yang yang bejat dah bahasa kita, orang yang bukan ahli ibadah, bahkan dia bisa dibilang ahli maksiat, tapi kita zalimin dia sakit hati, dia merasa teraniaya, kemudian dia berdoa kepada Allah, maka doanya mustajab. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kalian
terhadap doa-doa orang yang terzalimi. Kenapa? Fa innaha tuhamalu 'alal ghamam. Karena doa yang dipanjatkan itu naik ke atas, terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan, yaqulullahu ta'ala wa izzati wa jalali li ansurannaka walau ba'da hinin. Dengan kemuliaanku, dengan keagunganku, kata Allah, akan aku tolong orang tersebut walau ba'da hinin, walau dalam keadaan yang begitu panjang, waktunya lama. Jadi kalau orang dalam keadaan teraniaya, terzalimi, itu mustajab doanya. Bahkan Allah Ta'ala yang jamin, dengan kemuliaanku, kata Allah, dengan keagunganku akan aku tolong orang tersebut. Walau nolongnya itu ibaratnya lama nanti dikabulinnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada mungkin kita pernah dalam hidup kita dizalimi sama orang, kemudian kita doa ada kadang yang nggak bagus tentang dia. Pas udah berapa tahun kita liatin, wah, dikabulin tuh doa kita. Itu suatu hari saya lagi ngajar di sekolah. Ini ada satu siswa yang dimana siswa ini sering dibully, sering dikatain sama temennya. Nah, ini yang dibilang yang tukang ngebully ini, atau dibilang jagoan dah, yang jagoannya ini lagi main bola, Pak, lagi main futsal di sekolah. Ini yang dibully, dia baca doa, ya Allah, biar dia jatuh nyungsep di lapangan, kata dia. Baca doa dia begitu. Jatuh tuh anak, udah jatuh, kakinya berdarah, hampir mau pincang. Wah, berapa jahitan. Kemudian nih siswa ini ngomong sama saya, Pak, doa saya dikabulin sama Allah, kata dia. Doa apa? Loh, si Fulan jatuh sama saya doain, saya sumpahin, kata dia. Kenapa? Wah, saya sakit hati sama dia, di kelas dikatain, dikerjain, dibully, diledekin, saya sumpahin aja, diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, coba, benar itu. Orang yang dalam keadaan terzalimi itu doanya mustajab, luar biasa. Bahkan Rasulullah juga mengatakan di dalam hadis lain, kita disuruh takut dalam amat doanya orang yang terzalimi. Wa in kana kafiran, walaupun tuh orang ahli maksiat. Di hadis lain dijelaskan, walaupun tuh orang kafir, tuh orang ahli maksiat, kita mau zalimin, nggak boleh. Biarin aja dia nggak ibadah, gitu kan? Ternyata nggak begitu. Doa dia juga mustajab. Bahkan orang yang kafir, doanya juga mustajab. Fa innahu laisa dunahu hijabun, karena nggak ada sesuatu hijab lagi dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia berdoa, maka doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apalagi yang menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wad-du'a'u ma'al ghaflati 'anillah. Yakni ketika kita berdoa kepada Allah, hati kita lalai. Hati kita lalai. Jadi nggak khusyuk, nggak fokus minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemana-mana dah ngelantur. Akan Allah Subhanahu dalam Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, wa'alamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak mengabulkan doa suatu hamba yang dimana hamba tersebut berdoa dengan hati yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam berdoa kepada Allah, kita harus apa? Harus khusyuk, fokus, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dijelaskan pula yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, wa minha ayyakuna qati'an li arhamihi, yakni memutuskan tali silaturahmi antar tetangga, antara saudara, sesama keluarga, kita musuh-musuhan, berantem, maka itu juga menyebabkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah bisa nggak sampai, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan di dalam hadis, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga siapa? Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Minimal kata Rasulullah, berapa hari kita? 3 hari dah. Kita ngambek sama orang, marah-marahan, diem-dieman 3 hari. Besok jangan begitulah, jangan begitu lagi. Kenapa? Takut-takut doa yang kita panjatkan kepada Allah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita berdoa. Jadi kita berdoa dalam segala hal, kita berdoa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen kemana? Pergi haji. Bisa, lama masa tunggunya. Ya nggak? Bisa. Nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah orang yang cuma usaha beca aja bisa berangkat pergi haji. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di dalam doa juga minta segala macam perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta, Allahumma inni, misal kita takut nanti ketika kita meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah, kita minta biar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita takut yang namanya siksa kubur. Rasulullah ngajarin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat Rasulullah mengantarkan tuh sahabatnya ke pemakaman dari kaum Ansor ini. Ketika di pemakaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat, "Ista'idzu billah min adzabil qabri." Sampai kalimat ini diulang 3 kali Rasulullah. Mintalah kalian perlindungan dari apa? Dari azab kubur. Nah, azab kubur ini sangat mengerikan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar. Kita minta sama Allah. Itu sangat mengerikan. Kalau nih orang yang meninggal ini orang yang baik, kata Rasulullah di dalam hadis dijelaskan, kalau yang meninggal orang baik, maka yang datang sebelum dia dicabut nyawanya itu yang datang malaikatnya cakep, kata Rasulullah, putih bersinar bagaikan matahari. Datang tuh. Kemudian kata Rasulullah, ini malaikat ini membawa kain kafan dari surga. Membawa kain kafan dari surga. Ketika dicabut nyawanya, tuh ruhnya dimasukin di kain kafan tersebut. Malaikat-malaikat pada nanya, wangi banget tuh. Ruhnya siapa? Fulan, si Fulan. Tapi kalau ahli maksiat, orang yang berbuat dosa, tuh yang datang kepada dia ketika dia sakratul maut, yang datang tuh malaikatnya hitam. Bentuk wajahnya menyeramkan. Dan ketika dia dibawa pakai kain kafan tersebut, malaikat-malaikat pada nanya, bau banget ini. Bau busuk. Siapa dia? Fulan, si Fulan. Dan kita minta sama Allah daripada perlindungan daripada siksa di alam kubur. Karena ketika kita dicabut nyawa kita, luar biasa. Itu sakitnya luar biasa. Kata Rasulullah, itu rasanya ketika dicabut sakratul maut itu 300 tusukan pedang. Kita kena pisau dikit aja udah sakit banget. Iya, kena pisau dikit aja udah sakit banget. Apalagi ini kena pedang, tusukan pedang 300, Pak, bayangin. 300. Kalau Nabi Allah Idris suatu saat pernah pengen tahu dia. Nanya sama malaikat maut, wahai malaikat maut, malaikat Israel, saya pengen ngerasain bagaimana rasanya sakratul maut. Kata malaikat Israel, nggak bisa. Kalau engkau merasakan sakratul maut, berarti engkau mati. Kata Nabi Allah Idris pintar, Pak. Minta sama Allah, habis dicabut nyawaku, hidupin lagi. Iya nggak? Habis dicabut nyawaku, hidupin lagi. Pintar Nabi Allah Idris. Bilang sama Allah minta. Akhirnya malaikat Israel ngomong sama Allah, nih Nabi Allah Idris pengen ngerasain sakratul maut, tapi habis dicabut nyawanya pengen dihidupin lagi. Gimana ya Rob? Kasih
di ACC. Ya nggak? Di ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicabut dah, singkat cerita dicabut nyawa Nabiullah Idris. Pas sudah dicabut, dihidupin lagi. Ditanya sama malaikat, gimana Nabi Idris rasanya? Sakit banget gitu dia. Itu diibaratkan nama Nabiullah Idris, sakitnya ini kambing hidup-hidup dikeset, dikulitin. Jadi kan kalau Idul Adha kita sembelih dulu, ya nggak? Ini hidup-hidup kata Nabiullah Idris, kambing hidup-hidup dikulitin, dikeset kulitnya, kemudian disiram air asam. Disiram air asam, rasanya 7 kali lipat kata Nabiullah Idris. Gimana tuh rasanya? Berarti sakit banget. Makanya Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, ringankan rasa sakit ketika sakratul maut. Karena saking sakitnya, maka kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, kata Rasulullah, berdoa maksiatun. Orang yang nggak mau berdoa meminta kepada Allah, dia berbuat maksiat. Bahkan Allah Ta'ala marah kepada orang tersebut kalau dia nggak mau baca doa. Kita habis sholat, kita punya hajat apa, punya keinginan apa, udah kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, di dalam doa itu bisa dikabulin cepat, bisa lama, tapi kita yakin bahwa doa-doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Wajib? Iya. Satu yang kedua, itu doanya orang muslim, orang kafir dikabulkan juga ya. Iya. Muslim, kan juga berdoa ya kan. Iya, terus? Doanya yang dikabulkan. Iya. Mungkin yang lain ada mau pertanyaan lagi? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau menanyakan. Jadi Ustaz membicarakan bahwa memutus silaturahmi 3 hari ya. Iya. Tidak masuk. Yang menyebabkan doa kita nggak dikabulkan, memutuskan tali silaturahmi salah satunya ya, Mas. Nah, pertanyaannya, apabila seseorang tersebut ini udah lebih dari 3 hari terus dia baru itu gimana? Baru ketemu, baru menyambung silaturahmi kembali. Iya, terus udah. Iya. Itu gimana? Iya, baik. Oh ya, satu lagi. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan bahwa orang yang zolimi itu doanya pasti mustajab. Iya. Nah, bagaimana kalau ada orang yang misalnya ada yang merasa terzolimi, tapi mungkin sebetulnya tidak. Iya. Nah, itu apakah mustajab juga? Iya. Iya. Ya, cukup ya. Saya jawab dulu ya. Sama-sama. Ya, tadi Bapak nanyain bagaimana ketika kita berdoa sama-sama gitu kan. Ya, kenapa kita kadang disuruh dianjurin baca doa sama-sama. Itu kan biar apa? Biar cepat Allah Ta'ala kabulin. Ketika kita berdoa kepada Allah, banyak yang ngaminin, insya Allah doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika ba'da sholat kita dianjurin tuh, jangan langsung pulang, baca doa bareng imamnya baca doa, yang lain aminin. Biar apa? Biar cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kisah yang tadi saya sampaikan, Nabi Allah Musa yang baca doa,
diaminin sama Nabiullah Harun. Biar apa? Biar Raja Fir'aun binasa kan tadi kan. Iya, ternyata tuh baru dikabulin 40 tahun lamanya. Tuh yang doa Nabi. Yang doa Nabi, yang ngaminin Nabi, lama dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya lama banget ya. Makanya kita pengen, kalau kita ya Allah nggak nyanggup itu Nabi. Kita pengennya cepet. Bahkan ketika minta langsung Allah taala ijabah cepet langsung. Ya Allah, pengen makan durian nih, ya nggak? Ntar pagi ada yang bawain. Enak apa gitu? Enak. Ya Allah, pengen makan ini nih, ada yang bawain. Namanya berdoa kan? Ya Allah, pengen makan ini, ya Allah. Tuh. Ya Allah, pengen enak kali kalau umroh ada yang gratisin. Ya nggak? Bisa nggak begitu? Bisa. Ternyata Allah Ta'ala ijabah. Enak nggak? Enak. Jadi dalam berdoa kepada Allah, kita dianjurin untuk apa? Untuk bisa berdoa sendiri sesuai kebutuhan kita, bisa juga doa sama-sama. Tapi kan kalau kita doa sendiri, kadang doa kita terbatas. Kalau sama-sama, misal imam doanya tentang ini, ya nggak? Kita nggak tahu tuh doa tersebut. Dapat nggak? Dapat. Si fulan lagi, Ustadz ini doanya tentang apa? Tentang berlindung daripada siksa kubur. Dapat kita. Ustadz ini minta baca doa biar dia diberkahi dalam apa? Dalam pendengarannya. Tadi saya baca doa, Allahumma barik lana fi asma'ina wa busarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, berkahi pendengaran kami. Ya Allah, berkahi penglihatan kami. Ya Allah, berkahi istri-istri kami. Ya Allah, berkahi anak-anak kami. Istri-istri kita semua maksudnya. Iya, ya kalau yang punya istrinya ada 4 ya berarti istri-istrinya keempat-empatnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya, bareng-bareng tuh baca doa tuh. Iya. Nah tuh keutamaan daripada baca doanya sama-sama gitu, Pak. Jadi doa yang belum pernah kita panjatkan, bahkan doa yang belum pernah kita tahu, bisa tuh kita dapat doa tersebut lantaran apa? Dengan kita doa bersama-sama. Gitu. Atau lagi apa tadi lupa ya? Non-muslim ya. Nah, di sini dijelaskan doa non-muslim itu, orang yang kafir itu bisa mustajab. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan teraniaya. Rasulullah negasin, hati-hati kalian, jangan sampai bikin hati orang tersebut terzalimi. Jangan sampai, oh ini mah agamanya bukan Islam, gua tipu aja. Iya nggak? Iya, kita jual tanah, misal nih, maaf kita jual tanah. Ternyata suratnya bodong nih, suratnya ganda, atau suratnya nggak ada, kita akalin ya sebagaimana caranya nih. Kita jual rumah, yang beli, wah kalau orang Islam, ntar gue didoain, hidup gue susah jadinya. Yang beli siapa? Datang sih agama lain. Agamanya apa, Pak? Oh ini. Mau tipu dia. Enggak, tipu, diambil duitnya ratusan juta. Ternyata dia terzalimi, dia sakit hati, dia baca doa. Biar tuh orang yang nipu saya, anaknya, turunannya semua pada sakit, masuk rumah sakit. Bisa nggak dia doa begitu? Bisa. Kata Rasulullah, tuh doa orang yang kafir mustajab. Makanya hati-hati, jangan sampai kita nyakitin hati dia, nipu dia, zalimin dia, walaupun bukan muslim, non-muslim, kita tipu, kita jahatin, doanya mustajab. Kata Rasulullah, wa in kana kafiron, walaupun orang tersebut kafir. Dalam hadis lain, wa in kana fajiron, walaupun orang tersebut bejat, ahli maksiat, jangan coba-coba ditipu, jangan coba-coba dihianatin. Dia baca doa mustajab, kata Rasulullah SAW. Nah, mengenai Bapak tadi sampaikan nanya, tuh orang merasa terzolimi, ya kan, mustajab apa enggak doanya gitu kan ya? Iya. Ya kalau dia merasa terzolimi, padahal enggak, Allah yang tahu dah. Allah yang tahu. Kadang kan dia, mau dizolimin, padahal kagak, iya enggak? Padahal enggak. Maka yang tahu siapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala yang tahu, oh ini dia dizalimin, maka Allah berjanji tuh, Rasulullah ngasih tahu, aku akan bantu orang tersebut, aku akan tolong orang tersebut, walaupun itu dalam waktu yang lama. Pasti dibantu. Dengan kemuliaanku dan keagunganku, pasti aku bantu orang tersebut yang dalam keadaan terzalimi. Khusus tuh. Satu lagi tadi mengenai mutus silaturahmi kan, ya kan bagusnya kan 3 hari. Ini udah lebih dari 3 hari baru ketemu, itu kan, baru ketemu. Ya solusinya kan kita takut ketika terlalu lama begitu, efeknya doa-doa kita bahkan bisa nggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana? Udah lebih dari 3 hari kita baru ketemu, minimal nih diajarin oleh para ulama, kita minta maaf dulu sama Allah. Ya Allah, maafin ya Allah, saya berantem sama dia, musuh-musuhan sama dia. Ya Allah, maafin. Ntar kalau udah ada waktunya, bisa perjalanan jauh, udah ada rezekinya, ntar saya mau ketemuin dia, mau minta maaf ya Allah, biar urusan rapi dah, ya nggak? Biar nggak putus lagi nih tali silaturahmi. Begitu Pak solusinya. Ini ada yang mau nanya lagi? Misalnya gini, ada orang misalnya kita salaman, ya nggak mau, kan ada orang yang mungkin ya nggak mau, nggak enak alasannya kan. Nah itu apakah memang itu terus masuk yang menghembus silaturahmi? Yang kedua, orang yang antara mudorot dan manfaat, kalau tak tahu sini gimana? Mudorotnya ini, jadi diputuskan supaya nggak lebih baik. Oh iya, paham ya. Iya. Tadi Bapak nanya tuh, kadang ada juga tuh, kita maksudnya bukan memutus tali silaturahmi kalau gitu. Oh, saya kalau bergaul sama dia banyak mudorotnya, gitu kan? Maka saya hindarin dia. Itu nggak termasuk daripada memutuskan tali silaturahmi. Tapi ketika kita ketemu, tetap baik sama dia, nggak ada masalah. Kadang kita menghindar untuk apa? Takut-takut kalau kita bareng sama dia, jalan bareng sama dia, ketemu sama dia, kita bisa ngelakuin dosa, ya nggak? Kenapa? Oh dia tukang ahli maksiat, oh dia sifatnya nggak bagus, oh dia akhlaknya nggak bagus. Jadi menghindar tersebut bukan berarti memutuskan tali silaturahmi, bukan. Kecuali dalam hal yang baik, tuh nggak boleh kita memutuskan tali silaturahmi. Kadang orang memutuskan tali silaturahmi karena apa? Nah ngambek dah, nggak jelas gitu kan? Iya, bisa. Nah misalnya apa nih? Di masjid, ingat, nih dia biasa disuruh imam, ya nggak? Terus diomongin sama jamaah, dia jangan suruh imam lagi, diomongin gitu kan? Dia keluar, dia ngambek, ya nggak? Mesti gimana caranya dia mau pindah dulu, dia minta maaf dulu, maafin saya. Tuh, kemudian hati dia nggak enak di masjid ini, baru dia pindah. Gitu solusinya, minta maaf terlebih dahulu. Jadi kalau hal perihal yang mudarat kita tinggalin, nggak bergaul, nggak dekat lagi sama dia, nggak jadi masalah. Itu bukan termasuk daripada memutuskan tali silaturahmi, gitu Pak. Boleh. Ini kan di kehidupan hari kita selalu mendorong, misalnya contohnya, saya timnas nasional Indonesia ini menang. Iya. Tidak pernah ini ngobrol terus. Iya. Terus gimana Pak? Lanjut. Se-Indonesia. Iya. Tapi belum dikabul ya. Iya. Iya, pertanyaannya bagus juga nih, ya nggak? Udah berdoa satu Indonesia, minta biar timnas Indonesia menang juara gitu kan? Nggak usah juara dah, paling enggak masuk Piala Dunia kan gitu kan? Masuk Piala Dunia susah ini kan gitu kan? Jadi ya, mungkin doa kita Pak, nanti Indonesia baru bisa masuk Piala Dunia kalau kita udah mati kali nanti, bisa jadi gitu kan? Itu maka ketika kita berdoa kepada Allah, udah kita doa aja yang baik-baik.
Kan ada orang begini, dia baca doa, minta sama Allah, ya Allah, jadikan anakku menjadi seorang yang alim, menjadi orang yang soleh. Ternyata anaknya ini belum Allah Ta'ala kabulin jadi orang alim, jadi orang soleh. Nanti biasa itu lempengan cucunya dijabah oleh Allah, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi, misal ada orang pengen anaknya begini, dia baca doa gitu kan tentang sesuatu hal, belum diijabah. Bisa jadi ntar diijabahnya kapan? Nanti pas cucunya ataupun turunannya lagi. Ya kita minta doa sama Allah, ya Allah, Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina, ya Allah berkahi anak-anak kami dan keturunan kami. Itu kita doain, kita yakin sama Allah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia, bisa juara, nanti kita belum ketahuan kapan, iya nggak? Belum ketahuan kapan, bisa dong 40 tahun yang akan datang. Itu dia. Dan Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria minta berdoa kepada Allah dikaruniai anak. Emang setahun? Puluhan tahun, Pak. Puluhan tahun Nabi Allah Ibrahim baru punya anak, nikah lagi jadinya kan? Iya nggak? Nabi Allah Zakaria sampai usianya udah tua, udah 70 tahun atau 80 tahun baru punya anak. Tuh, diijabahnya kapan? Puluhan tahun. Nah, ini bisa jadi timnas Indonesia menang, nanti juara, ntar pas lempengan cucu kita. Ya nggak? Kata cucu, dulu kakek pernah berdoa. Doanya apa kata temennya? Dulu kakek saya pernah berdoa biar timnas menang juara Piala Dunia. Ternyata setelah kakek saya meninggal baru diijabah. Ya, nah, itu dia. Dan udah bapak udah meninggal kali Pak baru diijabah. Itu. Tapi tetap di dalam kita berdoa, walaupun kita doain timnas belum menang-menang, tuh doa kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh enaknya gitu. Kita baca doa nggak dikabulinnya aja dapat pahala ibadah, apalagi dikabulin, senang banget kita. Belum dikabulin aja udah dapat pahala. Udah kita doa aja dah yang baik-baik, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah gitu lepas deh, jangan dipikirin ini nggak, ntar pada waktunya oh iya dikabulin sama Allah. Tuh yang saya cerita, saya lewat jalanan sini Sukmajaya ada masjid. Ya Allah, saya pengen khatib di situ 10 tahun baru dikabulin. Giliran di Al-Falah, Anggrek, saya khatib di situ sebulan baca doa langsung dikabulin. Lewat siapa kok bisa? Badalin. Iya nggak? Bisa nggak? Bisa. Ya di sini. Kenapa saya bisa di sini? Saya baca doa dulu. Benar. Jadi bukan tahu-tahu saya bisa jadi. Ini min haitsu la yahtasib ya rezekinya. Tapi saya bisa di sini, Pak. Saya baca doa. Saya dulu belum kenal sama Pak Haji Aep, baru kenal sama Haji Sarip. Saya nanya, Pak Haji Sarip rumahnya di mana? Di perumahan Kalibaru Permai, masjidnya Baitul Salam. Main saat di sini. Iya. Singkat cerita, saya sholat di sini Isya saat itu. Saya datang udah mau azan Isya, sepi banget itu saya. Iya, ramenya kalau udah azan kan. Kayak tadi sepi banget kata saya, pada kemana ini masjid apa nih kata saya. Saya datang ke sini, sholat Isya saat itu. Sebelum saya bisa nyampe ngisi kajian di sini. Saya sholat Isya di sini, baca doa sama Allah. Ya Allah, saya pengen ngisi kajian di sini. Gitu jadi bisa di sini karena berdoa. Ya Allah, saya pengen ngisi kajian di sini. Ya Allah, bukain jalannya, bukain wasilahnya biar ketemu ya Rob. Tuh baca doa. Ternyata wasilahnya sebelum nyampe bisa ngisi duduk di sini nih. Waktu itu kuliah subuh dulu suka di sini kan. Kuliah subuh suka, saya ceramah di sini, ada waktu 10 menit, habis itu berlanjut dah sampai sekarang gitu. Itu baca doa, minta. Jadi doa itu minta apaan aja deh yang baik-baik sama Allah. Ya Allah begini ya Allah. Udah ya Allah. Udah. Ini bisa di sini baca doa. Bisa masuk ke masjid yang lain. Ya Allah begini ya Allah. Jalan. Gitu. Mungkin itu saja Pak ya. Ayo satu lagi.
Nggak apa-apa, sampai jam 7 nggak apa-apa. Kedua itu sebaiknya kita adalah umum atau spesifik. Karena kita pernah baca di Yasin ada orang alim kedua, ya Allah bila kami kita kesusahan rezeki. Iya, terus? Ternyata di KPBN dia mencuri, sehingga masuk penjara. Penjara kan nggak perlu ada rezeki. Iya. Itu kan kalau doa kalau spesifik seperti itu sebenarnya. Kalau doa gimana? Kalau spesifik itu kalau seperti itu. Iya. Kalau kita nggak tahu kan yang terbaik itu siapa, seperti apa. Iya. Apakah doa itu harus spesifik atau umum aja? Iya. Karena penjelasan nanti cukup itu. Iya. Saya baca kasus sufi kan masalah. Bahkan kita doa jangan spesifik. Saya minta mobil merek ini, apa perlu kan? Iya. Itu akhirnya kita terjebak begitu. Jadi misalnya dirinya gitu. Iya. Ada kalian kita tidak ingin kalau makan itu nggak susah-susah. Ternyata dia dikabirkan dari pencuri. Akhirnya masuk penjara. Iya. Penjara kan makan disediain kan. Iya. Iya. Mungkin buat kita pelajaran. Apakah kita berdua itu harus spesifik? Ya, solusinya gini Pak. Solusinya ada sebuah doa yang dimana doa tersebut bisa kita tutup biar jadi baiknya semua dengan apa? Dengan afiah. Minta afiah. Ada seorang ulama besar, saya lupa namanya. Nah itu beliau minta saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, bagi aku waktu biar bisa menghafalkan Al-Quran, biar bisa menghafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ternyata jalannya dia di penjara. Seorang ulama ini di penjara. Nah, di dalam perkataannya ini, setelah dia menjelaskan bahwa dia punya doa begitu, kemudian dia masuk ke dalam penjara, di bawahnya itu dijelaskan, Pak, bahwa kata imam ini, maka berdoalah kepada Allah tentang apa? Tentang afiah. Kalau kita berdoa tentang afiah, insya Allah semuanya rapi, selamat, aman semua. Jadi gimana? Afiah. Jangan lupa disertai dengan afiah. Tuh, misal tadi minta doa segala macam, tapi semuanya dalam keadaan afiah, ya Allah. Insya Allah kalau dalam keadaan afiah nggak masuk penjara. Kan gitu. Intinya apa tuh solusi tersebut? Imam tersebut ngasih tahu di bawah penjelasan itu, minta afiyah. Allahumma inni as'alukal afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Kalau orang udah dikabulin sama Allah tentang perihal afiyah, rapi urusan, enak. Jadi gitu pakai afiyah. Itu. Dulu pernah cerita apa enggak di sini? Orang minta itu begitu, Pak. Ya Allah, bagi saya duit 2 miliar. Bagi saya duit 2 miliar. Ya Allah. Ternyata anaknya jatuh dari pesawat, kecelakaan saat itu. Anaknya 2 orang. Kan gede. Santunannya enggak? Itu mencapai 2 miliar kurang lebih. Iya. Benar. Akhirnya dia ingat. Oh iya, aku dapat 2 miliar. Ternyata anakku harus meninggal 2 orang. Iya enggak? Lalu bagaimana di dalam kisah ini? Maka mintalah afiyah. Minta afiyah. Kalau afiyah udah rapi semua, aman. Udah minta apaan? Yang penting afiyah. Udah. Itu. Pengen mobil, tapi kalau mau pengen mobil itu juga yang nggak jadi masalah, boleh juga. Itu. Pernah juga cepet, ya Allah. Iya. Pernah juga banyak ceritanya. Dulu saya pernah minta begini, Pak. Saya baca doa. Istri saya kebetulan lagi seneng, ini di luar jawaban yang tadi ya, ini aja sharing. Istri saya seneng sama mobil Mazda Biante saat itu. Mazda Biante. Ya udah, segini bercanda. Ya udah, kita baca doa. Habis sholat jamaah, kamu aminin. Saya baca, Allahumma inni as'aluka Mazda Biante. Allahumma inni as'aluka Mazda Biante. Allahumma inni as'aluka Mazda Biante. Benar. Seminggu kemudian Allah Ta'ala ijabah. Dapat saya beli mobil saya sekarang Mazda Biante. Sebab apa? Sebab baca doa ini. Benar. Jadi
satu wilayah sama saya, ternyata dia orang tuanya kenal sama orang tua saya, ketemu dah, saya cari di OLX, ketemu Mazda Biante ada nih, saya temuin, Pak, gini, cuma kata saya, duitnya kurang nih, kata gitu, ini istri saya pengen buat Mazda Biante, udah kata dia, bawa aja, DP berapa duit, ntar mah, bayarnya gimana gampang kata dia, BPKB tahan dulu dong, iya kata dia, ya udah biarin dah, itu gampang banget dapat tuh, iya nggak? Itu sampai begitu baca doa, ya Allah, Allahumma inni as'aluka Mazda Biante, sampai gitu amat, ya Allah bagi kepadaku Mazda Biante, dikabulin sama Allah. Iya, coba ngomong Allahumma inni as'aluka Alphard ya. Ya begitu, dan anak kebetulan istri saya lagi senang, ya nggak apa-apa, saya bilang ntar kita baca doa Mazda Biante, karena dia ngelihat review segala macam bagus, captain seat segala macam, terus gitu kayak di pesawat kan gitu kan, wah bagus dah. Ya udah nggak apa-apa, baca doa Allahumma inni as'aluka Mazda Biante, dikabulin sama Allah. Ya Allah, cuma kurang apiah tuh kayaknya, kurang apiah ya. Iya, masih ngutang kurang apiah. Jadi solusinya bagaimana? Afiah. Jadi afiah, walaupun minta apaan tapi semuanya dalam keadaan afiah, biar nggak pakai hutang gitu. Udah Pak, ada nanya lagi? Ya kurang lebihnya mohon maaf, kita baca doa sama-sama, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita, segala doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala jadikan anak-anak kita, cucu keturunan kita menjadi anak yang saleh salehah, menjadi anak yang manfaat dunia wal akhirah, dan Allah taala berikan kepada kita afiah dalam urusan dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, bikaramatil Fatihah, iftah lana abwabal khair, iftah lana abwabal khair, waj'alna wa iyyahum min ahlil khair. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.